Taumi, 54 tahun, tampak lesu. Sorot matanya tidak bergairah. Tiket perjalanannya yang dibelikan sang majikan senilai 7-9 juta rupiah hangus. Taumi pun batal ke Arab Saudi. Saat ditemui, wanita asal Tegal ini sedang duduk sambil menelpon di lantai 3 Terminal 3 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, Suta, Tangerang, Banten. Dia berangkat diantar 2 orang anaknya. Ya, gara-gara ada penyambutan ini, saya jadi terlambat. Saya berangkat dari Kampung Melayu, Jakarta, rumah saudara saya, sekira jam 6 kurang, ungkap Taumi kepada harianmasa.com di bandara, Selasa tanggal 10 November tahun 2020. Dari Kampung Melayu, mereka bertiga naik taksi online. Sampai pintu tol Bandara Suta, mereka sudah terjebak macet. Mobil yang ditumpanginya tidak bisa lewat oleh massa. Kami terjebak macet dari sebelum jalan tol, gara-gara banyak yang parkir di pinggir jalan. Lalu di depan itu juga banyak yang sewa bis parkir di samping situ. Terus massa yang jalan kaki juga masuk ke sini, sambungnya. Dari sebelum pintu tol itu, akhirnya Taumi dan kedua anaknya memutuskan untuk berjalan kaki. Mereka berjalan bersama massa pendukung Habib Rizik Syihab. Setelah lebih 1 jam perjalanan, mereka tidak sanggup lagi. Kita akhirnya jalan kaki dari sebelum masuk pintu tol. Kita jalan sampai 1 jam lebih. Akhirnya di tengah-tengah kita naik ojek. Ada pihak kepolisian yang nawarin mobil mereka, tapi karena macet kita naik ojek, paparnya. Dengan membayar ojek masing-masing Rp50.000, ketiganya akhirnya sampai di Terminal 3 Bandara Suta. Tetapi nahas, massa Front Pembela Islam FPI sudah mulai menyemut. Mereka pun akhirnya tidak bisa masuk ke dalam terminal, karena ada rantai manusia untuk mengamankan kedatangan Habib Rizik. Oleh petugas di lokasi, ketiganya lalu diarahkan ke pintu 5 dan akhirnya masuk. Kami sampai di Terminal 3 jam 10 kurang 3 menit. Masa sudah banyak banget, gak bisa masuk. Akhirnya putar lewat pintu 5, baru bisa masuk. Pesawat jam 10.45 waktu Indonesia Barat. Saya naik Saudi Arabian Airlines SV817 jelasnya. Sementara itu, Imamuddin, 29 tahun, anak laki-laki Taumi tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Dia mengaku kasihan dengan ibunya itu, karena tiket pesawat yang mahal. Tidak hanya itu, dia juga mengaku sangat kesal dengan peraturan hasil swab harus 72 jam dari saat dites. Taumi sendiri sudah mengantongi hasil swab yang hasilnya negatif. Dia swab pada tanggal 6 November tahun 2020. Gak bisa dijadwal ulang. Tiket itu harganya 7-9 juta rupiah. Yang berangkat Ibu Doang. Yang jadi keluhan kita juga tes swabnya mahal banget. Di Arab Saudi, tes swab masa berlakunya telah ditentukan, sambungnya. Yang membuat sedih Taumi akhirnya tidak bisa berangkat ke Arab Saudi, karena terhadang oleh massa Habib Rizik yang menjemputnya di Terminal 3 Bandara Suta. Memang siapa sih dia? Kok orang-orang di sini begitu? Rumah majikan saya itu tidak jauh dari rumah dia di Arab Saudi. Kami itu tetanggaan. Kalau berjalan kaki paling hanya 10 menit sampai ke rumahnya, paparnya. Terpisah PLT Senior Manager Brand dan Communication Bandara Suta, Khairul Anwar mengatakan bahwa ada penjadwalan ulang reschedule penerbangan hari ini. Penjadwalan ulang dilakukan penumpang bagi yang melakukan penerbangan pada hari ini. Maskapai yang telah mengkonfirmasi dapat reschedule atau Raven Lion Air, Batik Air, Garuda Indonesia dan Citylink, tukasnya.